Amin. Nah terus udah gitu Aing tuh nanya ke temen apa temen yang nanya ya ke Aing intinya tentang kayak tujuan hidup. Terus Aing ngomong, aku ngejawabnya muter-muter terus udah gitu dia tuh bilang gini, ya intinya kamu punya tujuan hidup sih kalau kayak gitu kan. Terus kayak Aing tuh diam, ya seenggaknya tujuan hidup aku sekarang adalah mencari tujuan hidup gitu. Karena menjadi paradoks anjir, muter-muter bingung gitu apa tujuan hidup itu apa gitu. Terus dia menganalogikan seperti kita yang naik di perahu, kita mengarungi lautan pakai perahu kayu gitu. Terus udah gitu kita tuh sebenarnya nggak tahu di depan tuh akan ada pulau apa, kita akan nyampe ke pulau yang mana kan kita nggak tahu. Tapi kita tuh punya dayung yang dipakai terus biar kita bisa sampai ke pulau di depan gitu. Nah tujuan hidup tuh dayungnya, jadi akan tetap kita bawa. Itu ini nggak masuk otak Aing pada saat itu. Ya terus apa bentuk konkretnya tuh apa? Aing tuh jadi kayak apakah apa? Jadi Aing nggak ngerti gitu. Nggak masuk gitu kan. Terus udah gitu, semalam Aing ngobrol sama Mbak Ani. Aing tiap mention nama Mbak Ani kemana jadi kayak oke, sorry. Terus udah gitu dari dulu Aing selalu kayak berambisi untuk pengen jadi keren. Ya kan? Aing tuh pengen banget jadi keren gitu, tapi definisi kerennya doang juga gak luas tahu, ya. Misalkan keren tuh ya bener, definisi keren tuh luas. Orang-orang punya definisi kerennya masing-masing. Terus definisi keren Aing apa gitu kan? Ya. Aing juga sebenarnya nggak tahu gitu kan pada kemarin Aing nanya tuh Aing tuh nggak tahu. Terus gitu makin terus udah gitu ditanya, emang kamu sekarang udah ngerasa keren gitu? Kamu udah ngerasa keren belum? Terus kayak ya ada sih titik dimana Aing ngerasa keren, tapi mostly ada titik yang dimana Aing ngerasa keren, tapi dominannya adalah Aing tidak merasa keren. Jadi ketika Aing merasa keren, Aing tuh mikirnya kayak apakah itu cuma kayak sugesti yang pengen Aing claim aja gitu sebagai validasi diri apa gimana gitu kan. Nah terus ya definisiin dulu aja keren menurut kamu tuh kayak gimana. Terus akhirnya Aing tuh diam, oke sekarang kita definisiin dulu ya. Aing diam dulu kan, Aing mikir, Aing menemukan jawabannya. Definisi keren menurut Aing adalah yang bisa berpikir dengan tepat, bisa menyuarakan apa yang di pikirannya dengan tepat, dengan jelas, dan juga mau bergerak untuk melakukan hal positif yang dampaknya bisa dirasakan sama orang banyak. Itu tiga itu menurut Aing udah bisa mewakili definisi keren menurut Aing gitu. Jadi makanya kenapa Aing tuh selalu tertarik sama orang-orang yang pintar, sama orang-orang yang kayak aktivis, ikut komunitas dan lain hal sebagainya, terus yang bisa ngomong dengan jelas gitu. Karena ya itu emang itu definisi keren menurut Aing. Terus udah gitu Aing tuh jadi mikir, oh ini tuh sama aja kayak konsep bahagia. Kalau bahagia dijadiin tujuan, maksudnya kayak pengen kita ngapain kerja, punya uang. Kenapa pengen punya uang? Biar bisa bahagia gitu kan. Terus ntar kalau misalnya udah punya uang gak bahagia gimana gitu? Kenapa nggak kita sambil jalan sambil bahagia gitu? Nah itu apa sih? Itu adalah contoh dari dayung tadi. Jadi akhirnya itu ngerti, oh ini maksud dari dayung yang dianalogikan ya, yang dianalogikan sebagai tujuan itu. Dan menjadi keren juga kayak gitu. Aing bisa di tiap langkahnya tuh merasa keren gitu. Dan itu yang akan menjadi kompas Aing untuk melangkah ke
sebenarnya aing nggak tahu nih di depan mah Mau apa ya gitu. mau ngapain gitu, aing akan menjadi apa nantinya tuh aing nggak tahu. Yang jelas aing tuh punya ini dulu, Ya. terus kayak oh itu makanya kenapa kalau misalnya sorry banget kalau misalnya agak disangkutin ke ke yang tadi beribadah, aing tuh mikir kayak ya kalau tujuannya bukan ibadah gimana, kenapa sih emang kita harus ibadah gitu kan. Terus apa sih aing sempat nanya gitu, terus jawabannya tuh kenapa Allah menjadikan manusia, tujuan manusia untuk beribadah itu adalah itu sebagai kasih sayangnya Allah, karena nggak semua orang sih sebenarnya bisa beribadah, bisa menikmati Ibadah itu. iya menikmati ibadah gitu. Jadi ketika kita bisa menjalankan ibadah itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, dan itu tuh bisa dilakukan tiap hari kan, pasti kayak tiap harinya ya gitu. Ya jadi makanya itu tuh kayak oh ini artinya gitu. Jadi makanya sekarang akhirnya setelah sekian lama tujuan hidup aing udah bukan mencari tujuan hidup lagi. udah nemu maksudnya sebenarnya kalau menurut orang dari apa ya, tujuan hidup tuh orang udah dicari-cari kan, bukan yang tipe yang harus ada tujuan hidup. Meskipun pada awal secara garis besarnya mah itu tuh mungkin tujuan hidup orang, kayak tujuan orang mah ya tujuan beberapa tahun ke depan aja, plan aja gitu, plan kayak gitu. Itu juga tujuan hidup, cuma bukan jadi kayak orang hidup untuk ini gitu. Emang kan hidup untuk ibadah. Dalam konteks tersebut tuh menurut orang ibadah yang dilakukan tuh banyak, ibadah tuh bukan cuma yang rukun Islam, rukun iman doang gitu, bukan cuma itu doang konsep ibadah menurut orang. Kayak kita sebagai manusia bermanfaat untuk manusia lainnya juga itu bentuk dari ibadah. Kita bekerja untuk kita kerja bukan untuk cari duitnya, karena rezekinya mah udah ditentuin sama Allah, itu mas bagian dari kita ikhtiarnya lahnya gitu. Jadi ya part of ibadah apapun yang kita lakukan karena Allah itu gitu kan. Karena tujuan kita hidup itu untuk ibadah ya karena emang apapun yang kita lakukan untuk Allah ya ibadah gitu. Jadi nggak harus ya kita tujuan hidup buat sholat doang, puasa segala macam doang gitu. Jadi kalau soal tujuan hidup orang tetap gimana ya, sebenarnya karena males juga jadinya teh ya udahlah serahin ke Allah aja, Allah yang tahu segala macam. Tapi di sisi lain emang orangnya juga kan emang harus berusaha kan, ikhtiar tersebut. Meskipun si ikhtiarnya juga nggak yang se powerful itu gitu, nggak yang se menggebu-gebu itu gitu. Kayak ya sejalannya aja lah, dikasih ini segini ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Kayak orang pengen nih punya plan yang besar gitu, pengen punya duit banyak buat ngelakuin apa tujuan-tujuan aing, mencapai apa yang aing pengen. Tapi kalau gak dikasih ya udah nggak apa-apa gitu kan nih. Sebenarnya itu tuh sangat gimana ya, dibilang keren kan enggak, jauh dari keren ya kalau mikirnya kayak gitu. Tapi bikin aing jadi kurang menggunakan otak aja gitu. Jadinya deh kurang menggunakan otak itu dalam hal kayak aing nggak jadi overthinking banget gitu loh akan apa yang harus aing. Kalau soalnya kadang kalau terlalu menggebu-gebu aingnya banyak kepikiran, tapi sedikit yang aing lakuin kayak gitu. Menurut aing. Jadi kalau soal tujuan hidup sih ya sejauh ini tujuan hidup aing sekarang ya masih yang kecil-kecil aja gitu. Ya udah orang hidup menjalani hidup seperti biasanya, aing lakuin apa yang aing pengen sambil ngejar apa yang aing pengen juga gitu. Kayak berarti dalam waktu dekat ini kerja ke luar negeri udah gitu. Kayak misalkan kerja ke luar negeri kan di pikiran aing untuk memperbesar flow ini income orang. Kalaupun enggak, iya ya nggak apa-apa. Tapi orang
tahu oh ternyata kalau kerja ke luar negeri itu kayak gini, kalau di Indonesia itu kayak gini. Kalau misalkan orang belum pernah nyobain itu, Aing nggak akan tahu hasilnya kan. Maksudnya Aing nggak tahu hasilnya kalau kata orang doang mah, itu udah kata orang bukan. Soalnya apa yang dialamin orang sama orang kan masih beda, dengan pikiran yang berbeda, kondisi yang berbeda gitu. Kayak teman orang sekarang yang di Riyadh, dia bilang anjir orang nggak mau ini kerja di sini, banyak kepanikan, apalagi sekarang lagi perang, banyak diserang segala macam, tapi tetap masuk kerja. Terus kata orang itu dengan mudah ngomong kayak nyebain di Arab gak akan dajjal, gak akan turun ke sana gitu. Terus ya mati di sana juga ya jihad, karena mana lagi bekerja, lagi ibadah gitu ya, jihad, mana meninggal juga. Ya udah kata aing ya santainya ngomong kayak gitu, padahal kan nggak tahu ya kondisi dia di sana kayak gimana, jauh dari keluarga, belum tentu punya temen gitu kan. Pasti ada lah orang Indonesia, tapi maksudnya ya mungkin beda gitu. Tapi di pikiran Aing sih bakal kayak gitu ya, maksudnya ya udah dari ibadah gitu, orang di sini buat kerja, orang ya ada poin plus nih di Mekah gitu anjir, nggak akan datang dajjal gitu. Tapi ya orang juga tahu apa yang dia rasain di sana gitu. Apakah dia money oriented gitu, kerja di Arab tuh atau gimana? Jadi ada yang pengen lagi tanya itu kayak lupa. As always. Ya. Kayaknya harus kayak Radit. Nulis deh. Emang itu gunanya ada notepad. Benar. Ntar ya kita coba nulis ya teman-teman. Itu mana video juga? Iya. Oke. Sebenarnya dari sini. Maaf ya. Posisinya gini tadi. Iya. Saya enak ini. Bagus kan katanya juga. Keren. Makanya ini Dapat studio gratis. Itu apa? Aku suka banget belajar. Mana aku suka mau belajar? Sini. Oh iya. Aing tuh baru sadar kalau Aing suka banget belajar. Aing tuh masih seneng belajar ternyata. Ternyata belajar dan ujian tuh masih lebih gak apa-apa, lebih aman dibanding menjalani kehidupan. Ya, gitu lah. Kan suka ada orang-orang kayak saya mending pas zaman SMA-nya pikiran ini segala macam, pikiran gitu. Ya Pas. bener sih ya. Iya sih. Tapi kan setiap rentang usia ada tekanannya sendiri-sendiri kan masing-masing. Karena kenapa tekanannya berbeda, karena kita juga tumbuh gitu. Maksudnya apa yang kita bisa juga bertambah gitu. Nggak ada. Jadi mana nulis kayak gini apa? Yang Jadi nih, Aing tuh punya 5 buku berarti. Dan Aing bawa semua ini. Aing punya 5 buku. Yang pertama ini kayak bukunya buat Kanata, ponakan orang anak ya? kita. Maksudnya buku-buku cerita gitu bentuknya tuh kayak gini-gini. Lucu kan? Hardcover gitu. Hardcover, tapi hardcovernya itu semua. Isi-isinya. Nah kalau ini Aing selalu bawa kemana-mana biar kalau ada kepikiran sesuatu langsung aja ditulis biar nggak lupa. Karena kalau misalnya di handphone tuh banyak distraksinya. Kalau ini tuh langsung kayak fokus gitu. Terus udah gitu, ini untuk random parah kayak bisa kayak misalnya ngobrol kayak gini, pengen ditulis gitu apa aja key pointnya, atau kalau enggak ini lagi meeting karasa misal apa-apa, ini kelas design thinking, masih ada keynotes-nya. Itu juga Aing iniin, terus Aing bukan refleksi, lebih ke ngedefine diri Aing. Pokoknya intinya bener-bener itu kayak hard skill that I have to learn, pekerjaan potensial, brain dumping aja juga ada. Terus bener-bener random itu. Rencana-rencana juga ada. Pokoknya yang kayak sebenarnya yang biasa Aing bawa-bawa tuh biasanya ini kalau ini karena baru, jadi baru awal-awal, tapi ini juga akan Aing bawa-bawa gitu. Terus kalau ini lebih ke kayak untuk proses kreatif.
Keren. Kita lihat. Ini belajar menggambar sebenarnya. Imitating Udah. apa namanya? Imitating yang ada di Pinterest aja, cuman yang pengen bisa gambar gitu. Kayak ya udahlah jelek juga nggak apa-apa, yang penting cobain. Nah kalau yang lain itu lebih ke terus tulisan juga ada. Ini Aing lagi belajar desain Sebenarnya ya terus buat konten gitu juga kan. kayak gini-gini juga, kayak main mapping, karena itu kan nggak ada garisnya, jadi Aing bisa seberantakan mungkin. Dan Betul. itu apa tempat Aing untuk berantakan, karena Aing anaknya berantakan sebenarnya kan. Otak Aing tuh kayak kemana-mana bercabang, dan itu bisa Aing tuangin di situ gitu. Kebayang. Kebayang apa? Nggak, maksudnya mind mapping yang mana ininya gitu. Iya betul. Itu sebenarnya buat desain your life itu potensi Aing lah. Banyak. Nah, makanya Aing pusing banget, Aing harus milih, nggak bisa yang semuanya Aing kerjain kan. Tapi ya emang nggak bisa semua dikerjain, cuma bisa di apa namanya, mana coba semua tuh kan biar mana tahu oh Aing ternyata lebih condong di sini, ternyata ini lebih menyenangkan gitu, atau enggak lebih mudah digapai gitu loh. Sebenarnya yang paling sulit dicari itu mudah digapainya itu, karena misalkan Aing sukanya ini tapi sulit digapai karena misalkan keterbatasan apa gitu, keterbatasan waktu, keterbatasan alat atau apa. Nah, terus kalau ini mah journaling parah, kayak isinya tulisan apapun itu kayak tolol gitu, itu Aing tulisin sih. Nah terus kalau ini untuk belajar, kayak Aing lagi belajar ini nih, tentang manifesting. Aing lebih mengerti konsep manifesting dari podcastnya Roma. Ada nama cewek tapi padahal Roma. Aku lupa namanya. Ini juga mengubah cara pandang Aing tentang apa yang harus kita lakukan. Karena kan manifesting itu kan kayak kita tuh yakin akan mendapatkan sesuatu, tapi tetap dibarengi sama usaha kita kan. Tapi kita tuh yakin, dan kalau misalnya kita yakin, ntar tuh akan dapat apa yang kita mau. Itunya itu kan. Itu sebenarnya kayak kalau misalnya dipikir secara secara general, hati-hati. Dipikir secara general, bukan dipikir secara kacamata orang awam, itu kayak gak masuk akal, gitu kan. Cuman menurut Aing itu masuk akal karena ada penjelasan ilmiahnya juga. Karena ketika kita yakin, perbedaan orang yakin dan ragu adalah ketika kita yakin tuh akan tercermin pada tindakan-tindakan kita gitu. Dan itu yang makanya kenapa secara tidak sadar kita menarik apa yang kita mau untuk mendekat ke kita gitu. Nah si manifestasi itu orang secara luasnya doang gitu taunya, sebenarnya nggak yang tahu banget, tapi beneran sebatas kayak apa yang orang tahu, apa yang kita pengen di apa namanya, kayak dibayang-bayangin biar masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi masuk ke dalam apa namanya teh, jiwa, energi, apa namanya, vibes. Ada lagi dalam diri kita, jadi jiwa, alam bawah sadar. Oh my god. Oke. Jadi di pikiran orang tuh ya jadi ini kayak ada di alam bawah sadar aja gitu. Dan kayak yang tadi Mani bilang, kita mengambil keputusan seperti apa yang kita manifestasikan. Dan kadang apa yang kita manifestasikan tuh udah kejadian, cuma tidak sama seperti bayangan kita gitu. Kayak misalkan
sebenarnya pengen punya apa namanya, pengen punya kamera yang proper banget gitu, misalkan pengen punya mirrorless segala macam, tapi ternyata kita nggak dapet mirrorless tapi punya iPhone 17 misalkan, atau enggak yang which is kameranya oke banget gitu buat bikin konten atau apa, dan lebih portable, bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, yang menurut orang manifestasi itu di otak orang masih setipis itu si apa namanya definisinya. Menurut Aing, mana coba nonton podcast ini karena Aing akhirnya mengerti. Di sini tuh ada tugas kita tuh. Pertama, tahu apa yang kita inginkan, bersyukur, yakin, self love, ikhlas, dan baru usahain. Aing belum bisa untuk menjelaskan semuanya ya, karena menurut Aing dia yang lebih oke expert gitu ya di situ. Jadi menurut Aing ini sangat recommended, nanti Aing kirimin ini. Tapi maksud orang tuh orang juga nggak yang kayak melakukan manifestasi tersebut gitu loh, maksud nggak yang kayak gimana ya, kayak ya udah aja gitu, kayak yang tadi yang bilang ini kayak jalan hidup jalanin aja gitu. Sebenarnya manifestasi ini tuh pertama kali yang dengar waktu Aing SMK, guru jurusan orang lah, dia bilang dia bikin manifestasi segala macam, kayak pengen punya rumah bentuk kayak gini, mobil seperti apa titik karirnya kayak gimana, semua dia print, dia bikin gambar-gambar segala macamnya, terus dan ya udah dibikin aja gitu, tapi enggak kayak dilupain, ya udah dia bikin, di print apa yang dia mau segala macam, bentuk rumah segala macam, yang pada akhirnya dia dapat rumah yang kayak gitu, mobil juga tipe yang sama kayak gitu-gitunya lah. Itu tuh dia bilang kayak ya ini kayak kita ngalah-ulaan, ya macam sudah ada gitu, sudah bisa gitu, dan ya udah dilupakan, tapi secara ketika dilihat lagi tanpa sadar apa yang dia manifestasikan tuh udah terjadi gitu. Nah jadi disuruh waktu itu ya kita harus punya manifestasi itu, ya itu bilang kayak gitu sebagai sebagai contohnya. Tapi sampai sekarang juga Aing banyak mendengar segala macam tentang itu, nggak begitu Aing lakuin kayaknya. Tapi mana pernah gini nggak? Sebenarnya yang Aing yakini adalah manifestasi itu sama aja kayak doa. Ya Kan? Kita tuh ya sama kan, doa kita tahu gitu apa yang kita pengenin, tapi kita nggak maksa Allah juga untuk beneran ngewujudin itu gitu, karena spesifik. Iya kayak ya Allah aku udah kayak gini masa gitu kan, nggak harusnya tidak seperti itu kan. Jujur Aing ngedoa tuh setiap hari, gak pernah spesifik, itu beneran diulang-ulang aja setiap hari. Itu doa bahasa Arab yang dipelajari Aing dari SD sampai sekarang gitu, yang Aing inget aja udah itu, kayak zikirnya tetap itu, doanya tetap itu, dan Aing jarang kayak habis sholat berdoa apa yang Aing pengen gitu. Jarang banget, itu tuh di luar sholat, di luar sesudah sholat Aing kayak ya Allah, pengen ya Allah, pengen kayak kalau tuh kayak ke temen anjir, ya Allah kayak ini gitu. Tapi Aing juga gitu loh. Tapi iya. Sekarang Aing abis sholat sedekat itu loh sama Tuhan lo gitu maksudnya. Udah mah sholat belang betong ambil itu maksudnya air cahaya loba gitu. Tapi nih nyambung ke pertanyaan yang tadi Aing lupa. Mana pernah nggak kayak nyeletuk gitu di dalam hati mana? Ya Allah pengen ini deh, tapi hal sederhana gitu. Terus dari situ terwujud dekat di waktu yang dekat. Terus kayak ini kan doa kemarin gitu. Iya. Itu mana sering merasakan nggak? Aing baru ngerasain banget kemarin pas kan Aing kerja dulu di kafe ya, di Bumi itu ya, di Bumi Experience yang kafe itu. Ini kayak anjing ya, kayak ini gini banget ya, lingkungannya gak enak lah. Dibilang gak nyaman sih enggak, cuma ada beberapa faktor yang jadinya Aing bandingin karena waktu di PKL di Sheraton seenak itu dan seseru itu.
Ini kayak ya Allah asal mending di Sheraton gitu berarti nih kadang orang kayak gitu kayak gaji lebih gede gitu, lingkungannya enak gitu, kerjanya juga orang nggak yang mau kerja 15-20 jam juga aing teh masih willing melakukan itu. Aing gak yang capek aing capek fisik cuma Energinya nggak energinya nggak habis gitu. Energi itu terfulfill di situ gitu. Terus nggak lama aing di apa namanya ada kabar yang harus ke Portugal itu, terus aing resign karena harus mengurus berkas. Resign dari situ aing nggak tahu harus mau ngapain. Aing cari kasualan aing kasualan di awalnya kasualan dulu di Moxi, which is sama apa namanya si chefnya tuh pernah chef yang dari Sheraton dia naik jabatan ke Moxi gitu. Terus aing kasualan di situ karena ya aing masih mikirnya ya sekarang mau cari kasualan karena aing harus ngurus berkas, banyak waktu yang harus aing luangkan. Kalau misalnya kerja full time tuh belum bisa gitu. Jadinya ya udah di Moxi, aing pas lagi di Moxi 2 minggu aing di Moxi, nggak lama ditelepon sama si headset orang yang di Sheraton, Pan orang lagi butuh orang bisa gak? Terus kayak langsung beneran saat itu, padahal aing itu lagi kerja di Moxi, jadi aing lagi maksudnya lagi in charge, lagi di Moxi lagi kerja gitu. Terus ditelepon sama si chef, aing diain tanpa aing bilang dulu ke orang di Moxinya aja. Terus kayak gimana ya gue aing belum ngomong gimana ya udah diain gitu. Udah masuk jadwal lagi, mana bukan kasual langsung dewe gitu. Aing kira tuh kasualan tuh ya maksudnya cuma berapa hari udah gitu. Ternyata dewe. Terus kayak aing seneng banget, terus kayak ih gitu kayak gitu aja ih sendiri gitu. Terus kayak oh ya Allah ternyata ini bisa boleh juga gitu. Maksudnya rasa bersyukur orang tuh emang jujur kadang tanpa disadari enggak spesifik kita ya Allah alhamdulillah kayak sekarang orang udah kayak gini jarang gitu dialog sama Tuhan tuh ya langsung tuh. Cuma rasa bersyukur orang tuh cuma sekadar alhamdulillah ternyata bisa juga di sini gitu. Alhamdulillah masih bisa ada penghasilan gitu. Tapi enggak yang, dan itu tuh baru gimana ya, baru sadar tuh beberapa waktu yang lalu kayak pas aing mikir anjing di Sheraton capek juga ya gitu. Maksudnya kayak ada gitu waktu-waktu dimana kayak aing kerja tuh harusnya kan 5 hari masuk 2 hari libur, dan mostly kemarin tuh beneran hektik dari pertama aing masuk Sheraton sampai kemarin sebelum puasa tuh beneran hektik gitu. Waktu itu kayak libur tuh di split gitu, jadi kayak misalkan jadi Rabu sama Sabtu misalkan, dan kayak gitu tuh kan nggak kerasa ya mana kerjanya 12 jam lebih. Terus mana banyak di mana orang tuh nge-backup kayak orang masuk pagi tapi orang harus nge-backup sampai malam dinner beres baru aing balik gitu, itu sering kayak gitunya. Ini lebih capek aja. udah mau pulang Kak? Mau di sini dulu kah atau gimana? Kamu belum pulang? Ya, Kalau ntar kuncinya aku bisa kamu pulang apa enggak? kalau enggak sih kuncinya mah di satpam sebenarnya. Oh gitu. Ya, cuman pastinya teh takut ada yang lupa. Matiin teh ya kayak matiin ya kayak Oh. gitu. Matinya ini aja kan? Iya, Sama AC ya kayak gitu. Aman kan? Nggak apa nggak aku sih. Ya nggak apa-apa sih, cuman titipannya kan di aku. Takutnya nanti pas di oh ya yang lupa gitu. Matiin mah itu paling itu aja sih. AC sama lampu aja. Hah? AC sama lampu aja. Nah, itu aja. Aman. Oke, nantinya mah ke satpam. Tahu kan biasa kan? Oke. Awas aja lupa gitu Iya, ya. iya. Soalnya titipnya sendiri. Sip. Siap. Oke, Mas Kak. Ya, udah ya. Gitu tadi mah kayak ya alhamdulillah aja. Dia cuma sekedar alhamdulillah doang. Jadi kamu ini Ya nggak apa-apa. Yang penting bersyukur. iya di waktu-waktu kan kayak capek gitu kan, banyak kayak mana ada beberapa kali yang kayak orang tuh masuk siang tapi besoknya harus pagi gitu. Anjir itu beneran sampai bisa nih tidur di loker gitu aja pagi-pagi jam 4 udah masak lagi. Ini udah kayak zombie aja gitu. Yang beberapa kali tidur di apa namanya
yuk lagi misalnya udah low terus aing teh tidur jadi di lantai kayak gini aja atau enggak di smoking area rokok sampai habisnya nggak gini aja sampai kesemutan anjir rokok tuh udah sampai kesini nih ngerokoknya udah gitu tapi tidur aja itu baru berapa sedot kali ini dari yang awalnya smoking area ramai sampai aing pas bangun anjing gak ada orang sialan masalahnya gak ada yang bangunin beda bisa Aduh kocak. beberapa kali udah begitu Aing tuh nggak bisa, Aing sih nggak pernah bisa tidur di mana aja kan. Tapi Aing tuh selalu heran sama orang-orang yang gitu. Aing tuh sering banget liat ayah, paja, kayak tidur tuh gini. Aneh, menurut Aing tuh kayak itu nggak nyaman. ya emang gak nyaman pas udahnya juga ini teh pasti kayak terletak gitu itu anjir Nggak bisa. ya namanya ngantuk TikTok orang juga kan I can sleep anywhere whenever Iya. dia gitu ya udah beneran di mana aja juga yang penting selama mata masih bisa merem aja di konser aja yang pernah tidur Oh iya yang gitu teh. nah, Juicy Lucy padahal lagunya ngantuk banget aja Sumpah Juicy itu Lucy. adalah hal yang tertindak relate sejagat raya. Nah itu hal yang bikin orang bersyukur gitu ya kayak oh nikmat tidur teh baru orang rasain ketika lihat orang susah banget tidur mana pas aing ngekos ya kan aing ngekosnya berdua ya sama teman si Aceng tuh tipe yang susah tidur ke apa ada gerbang dikit juga dia langsung bangun lagi gitu orang udah mau orang tidurnya motah sama orang teh terus orang yang ngerek berarti kan si Aceng sangat susah tidur gitu kalau sama orang tapi orang kayak baru nyampe mandi main HP tiduran aja udah tidur langsung lock ya. Orang-orang pada nongkrong gitu anak-anak pada nongkrong di kosan orang tidur aja gitu orang-orang nggak peduli gitu orang berisik kayak gimana juga nggak takut mengganggu gitu orang tuh kayak bisa bangun sih depan bisa bangun padahal nggak bangun aing sampai subuh aing harus masuk lagi juga nggak bangun tetap orang bisa berisik apapun gitu Iya, bener tuh pelor dan kebo. iya Kalau Aing kebo doang, Aing susah banget tapi untuk jadi mulai tidurnya susah tapi pas udah tidurnya mah bodo amat dunia bye. ini udah pelor kebun kombinasi Aja. memberikan terus tadi apa Oh iya. pertanyaannya Enggak udah. oh. Ya, Tapi itu. iya, Aing juga kayak kalau misalnya kita conscious ya, itu tuh jadinya kayak menambah koneksi sih, menambah koneksi kita sama Allah. Karena kalau misalnya kita kayak jalan aja terus kayak nggak ngomong apa-apa, misalnya kayak tidak dilentuk kayak tadi ya, kayak ya Allah tolong dong gini. Walaupun sebenarnya kayak kita lagi ngapain gitu kan kayak sangat tidak proper gitu kan, tapi ternyata dikabulin tuh jadinya kayak jadi enak hati gue udah kayak gini tapi kok baik banget sih gitu kan. jadi itu emang titik tertinggi dari baper tuh baper kaum Asli titik tertinggi emang kadang ada momen-momen dimana kayak sangat bersyukur banget terus kayak merasakan kebaikannya Allah teh segitu dalam tapi di momen-momen banyaknya mah kayak bodo amat gitu kan kadang kayak soal juga masih lama gitu kayak tadi azan dimakan dulu kalem belum jam 7 aku bener-bener yang kayak sampai jam 7 banget. mana ada momen-momen dimana kayak misalkan sholat zuhur teh mepet ke asar biar wudhunya sekali gitu kan kayak ya at least ya Iya, ya Allah tolong ya terima niat baik kita. nah kemarin karena tontonannya sekarang podcast banyaknya kan podcast Ramadan ya jadinya tuh pasti menjurus ke soal agama soal dalam beragama terus kayak jadinya teh ada beberapa omongan-omongan bukan obrolan yang maksudnya dalil atau enggak yang si ustadznya ngomongin gitu jadi suatu
pembenaran gitu atas apa yang aing lakukan padahal itu salah gitu. Harusnya bisa lebih baik gitu. Yang kayak misalkan kan saudara amaun ya, celakalah kalian yang sholat, yaitu orang yang lalai pada sholatnya. Nah itu tuh kan harusnya dalam keseluruhan kayak ya baca dan menafsirkan suatu surat tuh ya berarti dalam keseluruhan surat dan ayatnya gitu. Kalau misalkan celakalah orang yang sholat itunya doang, masa yang sholat doang, masa yang orang sholat celaka gitu. Tapi kan di ayat selanjutnya orang yang kayak gimana sih, orang sholat yang kayak gimana yang celaka tuh yang lalai dalam sholatnya. Jadi di ayat selanjutnya lagi juga apa ya, yang takut salah ada Al-Quran. Maksudnya definisi orang yang lalainya tuh apa-apanya gitu. Nah orang yang kayak gimana, orang yang lalai itu orang yang orang yang nunda-nunda sholatnya, apakah orang yang kayak kalau misalkan sholatnya hanya untuk konten, atau kayak yang kemarin apa ya, kasus narkoba, pokoknya suatu kasus hukumannya sholat, masa sholat jadi hukuman bukan kewajiban, itu apakah kayak gitu orang yang lain yang sholat kayak gitu. Jadi suatu pembenaran yang kayak bapak orang tuh kan bukan yang agamis, tapi soal agama tuh beneran keras itu ya. Maksudnya soal pendidikan mah ya udah aja, tapi soal agama beneran harus dijaga gitu. Nah sering kan biasa lah ya, anak dikasih tahu sama orang tuanya suka kesel gitu, meskipun apa yang di ininya bener gitu. Betul. Bener bukan mau. Oh iya Bener aku. Nah yang berbuat ria dan memberikan bantuan. Maksudnya berarti di sini tuh lalai sholatnya tuh dia sholat tapi misalkan bahasa kalau ngobrol sama anak pramuka orangnya ya, sholat tapi tenyolat, ngaji tapi ngaji gitu. Jadi dia tuh sholat sebagai gerakan doang tapi hatinya enggak gitu. Dia sholat tapi lihat tetangganya di sekitar kesusahan gak dibantu kayak gitu. Kan keseluruhan suratnya kayak gitu ya. Nah yang sedang Aing pelajari sekarang ya, kenapa baca ayatnya dan tafsirnya doang tuh, mungkin suatu hari ada ayat yang menggugah Aing gitu loh, biar lebih bertakwa dari sekarang. Nah ini kayak lalai terhadap sholatnya. Kalau sampai lalai dalam sholatnya berarti kan si apa yang dipikirin, secara literal mah, orang yang suka nunda-nunda sholat gitu, orang yang sholatnya tuh suka dinanti-nanti gitu, atau ya orang yang sholatnya tuh yang penting sholat aja gitu. Tapi ketika baca, mungkin itu juga benar, jelas lah ya itu benar gitu, orang sholat yang dinanti-nanti juga nggak baik gitu. Tapi di ayat selanjutnya itu kan yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan, itu berarti kan kalau secara keseluruhan berarti orang yang sholatnya itu ya sholat doang tapi nggak peduli dengan lingkungannya lah gitu. Itu yang jadi buat counter, kalau misal yang di pikiran orang saat itu pas mendengarkan itu jadi counter kayak kalau misalnya babe orang nyuruh orang sholat terus pakai ayat tersebut yang lalai beneran literally cuma 2 ayat itu doang. Nah itu jadi counter di mana orang kayak baca tuh ayat selanjutnya apa maksudnya itu, lalainya itu dalam apa, pengen aing gituin, cuma itu tuh hal yang tidak baik kan gitu. Nah ada banyak yang kayak konten-konten agama yang kayak gitu yang menurut orang tuh ini layak untuk didiskusikan, tapi ketika kalau orang diskusikan dengan babi orang tuh kadang agak susah dan malah jadinya debat dan susah, kalau debat malas gitu, jadi malas sendiri aja gitu. Yang jadinya kayak ya udah aja lah, jadinya tuh orang sharingnya tuh belum sama Bani, tapi kalau sekarang kadang sama kita sama teteh-teteh orang aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mana mau mendalami, kan sekarang Aing akhirnya mendalami, bukan mendalami, lebih ke kayak Aing belajar lagi dari awal. Aing belajar lagi dari awal. Sebenarnya tadi dari Ciputra tuh Aing ngebahas tentang tadi apa namanya,
membahas tentang yang beribadah itu tuh, walaupun sebenarnya sebelumnya yang udah cari tahu gitu ya, cari tahu dari podcast, dari ngobrol sama teman-teman gitu bahkan kan. sekarang mah ChatGPT juga Asli. ajak beneran ChatGPT beneran Cuman keren banget. Aing nggak sekarang Aing berusaha untuk nggak ketergantungannya, nggak mau Iya, ketergantungan Aing sama juga AI. sama, Soalnya kayak, se gimana ya, jawabannya makin sini bukan ku template jawabannya ya, tapi kayak menurut orang ada hal-hal yang nggak bisa AI pahami secara perasaan gitu, yang mana harusnya orang carinya di podcast. Mana kalau podcast mah kan itu pengalaman orang, terus pasti ada cerita segala macemnya. Apalagi sekarang orang banyak nyari yang kayak turunnya ayat ini tuh kondisinya sedang apa gitu, karena nggak semua itu ayat yang ada di Al-Quran atau hadis dari Rasul tuh kan sesuai kondisi apa yang terjadi pada zaman itu tuh bisa relate di zaman sekarang, bisa enggak. Nah jadi kadang orang juga lihat kayak alasan turunnya ayat ini tuh apa gitu-gitunya gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian kan mana tahu yang Aing keluarga yang religius. Nah, dulu Aing tuh ngerasa kayak tempat Aing tuh apaan sih, terlalu fanatik gitu kan. Aing tuh mikirnya kan kayak gitu ya. Ternyata ketika semakin Aing dewasa kan Aing sempat kayak Aing menjauhkan diri, Aing Nggak ngaji udah lagi nggak gitu. sama sekali, kayak nggak mau, bener-bener kayak Aing menolak gitu. Terus setelah Aing sekarang akhirnya udah berpikir, terus udah juga kayak tempatnya juga sekarang memfasilitasi itu ya, yang mau tembok. Gak peduli, Aing juga nggak peduli kalau misalnya ternyata misal kayak disuruh tapi nyuruh doang, nggak ngasih alasan make sense-nya, nggak memberi Aing ruang untuk nyanggah gitu. Kayak Aing sempat nih Aing sempat ikut kelas tentang menikah, terus ada hadis gitu apa ayat yang perempuan gak boleh bepergian safar sendirian kecuali bareng mahramnya gitu kan. Aing tuh kayak kenapa harus kayak gitu, gak dijawab tuh sama si ustadznya pada saat itu ya. Cuman Aing tuh kayak apa sih, kenapa sih gua ini sekarang masih kayak gitu kan kayak gitu kan. Tapi setelah itu ada sesi diskusi dan Aing bilang kayak teh, aku pengen mendalami itu, tapi aku punya banyak pertanyaan. Mungkin aku akan banyak nyanggah, tapi sanggahan ini bukan untuk nentang. Sanggahan ini biar aku lebih ngerti, jadi aku akan bisa lebih ringan untuk melakukan si aturan-aturan ini gitu. Nah akhirnya Aing bilang, teh aku di awal Ramadan tuh Aing bilang, teh aku pengen belajar lagi dari awal. Mumpung akunya juga masih nyantai dan mumpung lagi Ramadan juga gitu. Oh iya boleh, tapi itu sebelum ini ya, sebelum Aing kerja sekarang yang di Semaba. Jadi ketika ada off tuh langsung kayak teh aku offnya tanggal segini, teteh bisanya kapan gitu. Dan ketika tadi ngobrol, alhamdulillahnya tuh Aing ngobrol itu kan sama orang yang ya bahasa kasarnya mah close minded gitu ya. Jadi Aing tuh dikasih bahasa-bahasa yang akhirnya bisa Aing mengerti. Nah cuman itu kan cewek. Nah kalau cowok, Aing udah ngobrol sama adik Aing udah tahu gimana cara pikir adik Aing, dan adik Aing punya satu temen yang dia tuh sifatnya tuh kalau misalnya ada sesuatu yang udah mentok banget ke orang ke dia, dan dia tuh bisa menjawabnya tuh, jadi dari sisi Islamnya ada, tapi dari sisi duniawinya juga ada gitu. Jadi itu bisa lebih ditangkap gitu kan, lebih make sense gitu. Nah kalau misalnya kayak maneh pengen mendalami, at least belajar lagi dari awal lagi, misal Aing bisa
nanti ngobrol ke adik aing, terus adik aing tahu lah orang-orang mana yang mungkin cocok gitu kan, misalnya ada banyak ya, misal kayak orang-orang yang punya ilmunya tapi nggak semua orang bisa menyampaikan dengan baik sesuai sama si muridnya gitu kan. Cuman karena adik aing udah ada di situ dari lama, mungkin adik aing tahu harus mengenalkan mana sama siapa gitu. Kalau kalau misalnya mau nanti aing bisa ini kemana ke adik aing, dan mungkin kayak ya udah cobain aja terus sekali. Kalau misalnya ternyata nggak cocok, ya udah nggak usah juga nggak apa-apa. Ibarat. Oke. Karena orang tuh kalau misalkan untuk hal kayak gitu ya, waktu itu sedikit terfasilitasinya waktu SMK. Karena ada Bagus Bagus kan, ya. Bagus beneran luar biasa meskipun sebenarnya dia nggak ngasih jawaban, cuma ngasih kita ruang berpikir gitu dari apa yang sebenarnya ya dari materi-materi segala macamnya itu. Yang mana ketika ngobrolnya sama teman-teman orang ya sama anak-anak pramuka ini, Alvin, Iyo dan lain-lain ini juga kita semua sama-sama belajar. Tapi beberapa dari mereka ini ekstrim gitu, udah sampai ke titik yang ekstrimnya tuh yang menurut pandangan orang mah ya itu teh kayak aduh ini udah ini agak melenceng, cuma dari keintiannya mah benar, ada yang benar, tapi ada hal-hal yang kayak ini mah gak benar gitu, mungkin belum nyampe ke situ, belum nyampe setinggi bagus lah ilmunya segala macam. Cuma secara obrolan segala macam jadinya lebih ke ya lebih enak gitu, dan bisa menyamakan perspektif lah. Terus dan nyaman untuk diobrolkan karena udah deket gitu. Nah orang nggak expectnya tuh takut di ekspektasi orangnya itu kalau misalkan sama orang lain tuh dan belum deket, takutnya nggak bisa selus itu sebenarnya. Makanya ya nyari teman belajarnya juga yang di antara di level yang sama, yang sama-sama belajar, atau ya orang at least sudah dekat dulu gitu. Makanya waktu itu kenapa sama Mbak Ani enak karena tipe di posisi yang sama-sama belajar. Meskipun beberapa kali Mbak Ani ngomong kayak ya ilmu agama orang lebih banyak karena jujur orang di SD Baknus itu 6 tahun dicocokin agamanya beneran sebanyak itu, dan beneran pelajaran mata pelajaran umum dan agamanya itu enggak banyak agama tapi 60-40. Jadinya hampir setara kan. Jadinya ya mana di usia SD mah mungkin lebih banyak nerapnya gitu. Jadinya ya at least orang enggak yang pas masuk ke SMP ya negeri yang kayak Ducil orang-orang jauh dari agama ini juga at least orang masih ada hal-hal yang nempel di otak orang gitu soal pemahaman agama segala macam. Dan orang ini juga beberapa kali ada di lingkungan yang di lingkungan yang kayak ada obrolan soal agama Islam dan segala macamnya biar orang sebagai wadah untuk orang menambah keimanan gitu. Yang padahal enggak juga gitu. Tapi menurut orang kalau dipikir-pikir mah ada gitu hal-hal yang pastinya selalu ada hal positif yang orang ambil dari setiap tempat itu. Meskipun ada yang ternyata imam bid'ah, anjir, ada yang ternyata imam gini, tapi ya karena orang punya logika dan dasar agama yang baik waktu SD, which Aing bersyukur banget waktu itu Aing ditolak sama SD Sukarasa. Demi bersyukur banget akhirnya Aing masuk Baknus karena itu. Jadi ya berjalan seiringan lah gitu. Yang orang takutin kalau misalkan nanti sama yang kenal dari konet takutnya kayak gitu, takutnya nggak punya temen juga. Ya harus kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Ya, maksudnya kayak tak harus. Nggak mungkin gak sih kayak di awal langsung kayak ini gimana ya kalau jadi misalkan Allah tuh gimana? Jadi enggak juga. betul sih. Betul juga sih. Pasti nanya dulu gimana gini atau kalau enggak apa ya?
nongkrong dulu. Nongkrong dulu. Iya, orang tuh belum dapat lagi orang yang bisa orang nongkrong, tapi sebenarnya ada. Cuma ada teman orang, teman kampus orang yang dia agamanya kuat dan pemahaman soal agamanya juga banyak. Cuma dia kanan banget anaknya. Dan sebenarnya enak-enak aja ngobrolnya, nggak yang kayak gimana, cuma ngomongin soal agama sih emang enak, tapi kayak gimana ya, ada hal-hal yang kayak orangnya tuh takut menyinggung apa yang ada di pikiran, takut menyinggung, meskipun sebenarnya kayaknya enggak, tapi kayaknya enggak juga gitu, orangnya juga terbuka, cuma yang takutnya ya ada ketakutan aja, tetap ada ketakutan itu ide, dan waktunya juga susah ketemunya sekarang. Ada teman orang itu bagus. Jadi mau atau enggak kalau misalnya mau aing? Tahu gitu pikir-pikir lagi. Oh ya udah. Soalnya menarik juga, soalnya gimana ya, nyari teman yang nyari orang dekat yang bisa di hal kayak gitu ya, yang maksudnya punya ilmunya itu beneran dia bisa bilang ustad lah ya, ustadnya, cuma dengan gaya teman kayak Felixio gak sih? Walaupun Felixio masih ada ya kayak radikal aja ketahui mah. Kalau Felixio cuma apa yang dia jelaskan tuh gimana ya, dia tahu lawan bicara gitu. Dia kalau ngobrol sama si A, dia mengikuti dengan si A, dan si B. Iya, maksudnya yang itu menyesuaikan kan. Iya. Jadi ketika walaupun kita tetap masih ada koi yang harus menerjemahkan. Betul. Iya sih, bener sih. Cuman maksudnya iya, Felixio yang secara keilmuan, koinya yang secara secara sederhana. Tapi sebenarnya Aing tuh sangat-sangat terinspirasi tuh sama SK. Cuma nggak tau lah, itu nanti aja, itu masih panjang. Terinspirasi apa konsep ininya? Iya, konsep obrolan kayak dari nggak ngerti banget, cuman tadi tuh Aing tapi ya Escape tuh kenapa orang akhirnya lebih banyak nontonnya football dibanding Escape itu, menurut orang kayak kebanyakan orang ada di momen-momen dimana berisik banget gitu, gitu kayak dulu bentar gitu. Kalau lagi tuh Aing seneng kayak akhirnya saya bisa melihat dari berbagai pandangan gitu dan kayak iya emang, tapi ada maksudnya ada momen dimana kayak gitu. Itu seru, maksudnya serunya kayak anjir chaos nih, seru gitu kan, seru gitu lihat chaos gitu tuh. Ada asli. Cuma kadang kayak jadinya teh kadang ketika udah gitu ada suatu pembahasan yang orang tuh lagi nyimak banget, ketika gara udah chaos itu jadinya aduh udah jadi lewat, nggak dilanjutin nih pembahasan ini, padahal yang penasaran misalkan ada momen-momen kayak gitu. Bener sih, bener. Dari obrolan kita ini ada yang bisa dijadiin konten gak ya? Ini sejam podcast aja udah bener ya. Iya, podcast banget. Cuman gak semuanya bisa di share guys. Emang kenapa? Emang gak aman? Aing nggak tahu sih, Aing takut ada obrolan yang kayak harusnya Aing gak ngomongin di sini, tapi iya sih, tapi sejauh ini menurut orang emang secara kasat mata ini tuh kayak obrolan so tau ya. Maksudnya enggak soal, maksudnya kita ngambil preferensi dari banyak. Cuma takutnya apa yang masuk ke kita itu sebenarnya enggak sebenar itu, tapi ya nggak apa-apa lah menurut orang. Ya udah. Menurut orang. Jadi kalau mana Aing nggak tahu soalnya. Lihat dulu aja, ada mana juga ngerekam kan. Okay. Kalau menurut mana nggak aman, ya udah. Tapi kalau menurut mana oke mas, soalnya menurut orang sejauh ini tadi yang lain ngobrolin emang so tahu. Jujur. Kita so tahu guys.
jujur ini so tau aja ini namanya sama-sama belajar lah ya Iya, bener. gimana. Cuma menurut orang nggak ada yang harus di Cut. cut menurut orang. Iya sih. Tapi gak tahu nanti juga yang lihat lagi. Iya sih. Belum tentu yang dengerin juga Bener, lagi. eta sih. Tapi kayaknya Aing sih bakal motong-motong. Semoga ada yang bisa di ini. Lu punya cash gak? Ada buat parkir. Parkir? Ayo parkir di sini nggak di jam kan? Enggak, 3.000. Aman. Kalau misalkan cover lagu di sini tuh kayaknya ini aja Kedengaran dari bukan kedengeran luarnya, kayak diliatin banget gitu aja tuh di ruangan diliatin. Tapi Aing mah gak peduli kayak. Tapi ini enak sih. Orang tuh ada pikiran kayak aduh ini tuh pengen tampil tapi gak mau gitu. Selalu ada bayangan-bayangan kayak ini kalau misalnya tampil kayak gini gimana ya gitu, seru kayaknya gitu, merasa keren gitu. Tapi magerah kayak jadi ya gitu. Tetap ada malu dan kayak gak pedenya tuh selalu ada. Imposter syndrome tadi. Iya. Kalau Aing tampil Aing Mana nih udah pede dulu nggak? Aing mah nggak pede aja, lup aja Aing mah soalnya nggak stabil gitu kebisaannya tuh. soalnya Aing tuh mikirnya ya udah di detik itu doang gitu. Betul sih, tapi tetap bakal kayak anjing kenapa sih? Kayak, fuck tuh. Nah itu lebih takut kalau misalnya di sosial media tuh karena ada gitu. Bakal terus jejak diri kita akan ada terus. Jadi kan kayak Iya, maksudnya kalau misalnya di mana ada minusnya tuh iya. jadi hal-hal yang bikin jadi apa? Putus semangat. Iya, tapi yang pengen jadi konten kreator please ya Allah. Maunya Aing kan Ya. ya Allah. Kata apa tuh ya menjadi aja sih. Udah Tapi mulainya susah banget. cuma lunya aja mau apa enggak, Iya. beneran mau apa enggak. Ya Allah aku mau, tapi Kalau mau mah gak ada tapinya. anjay ding. Kata-kata hari ini. Itu yang masuk ide. Itu yang masuk ide. Ini menarik, tapi banyak buku di rumah orang juga belum Aing baca. Tapi Nani udah mau baca, Apa ya? udah mau mulai baca. Udah ada mau mulai baca. Kenapa? Nggak ada kegiatan. Jujur. Aing udah beneran bosen banget lihat IG. Kayak lihat IG galau. Lihat TikTok. Di TikTok juga 11-12 nih, atau enggak impulsive buyer. Nanti Aing kayak aduh anjing banyak banget yang impulsive buyer, termasuk ini. Aing punya mana yang lihat gak ya kemarin SG Aing yang Aing beli apa sofa tiup Oh enggak, gitu. belum. Itulah ada itu. Terus ini Aing beli apa lagi kemarin Aing demi Allah tolongnya TWS ini yang baru ini. Aing udah kan dapet TWS dari Mbak Ani, cuma casanya tuh gak tahu kemana. Awalnya ada tapi kayaknya dibawa sama tete-tete orang dan gak ada, jadi kan ngecas dan Aing butuh TWS beli. Aing malah beli, bukannya beli casannya, padahal lebih murah beli casannya. Iya, malah beli benar. TWS-nya. Tolol banget tuh pas udah datang. Kenapa nggak beli casannya aja ya gitu. Tapi nggak menyesal sih. Iya. Lebih oke lah, lebih oke tapi ya udah gitu. Biar ketika Aing misalkan menyesal udah beli sesuatu tuh Aing mikirnya kayak ya daripada gehu lagi gitu jadi tai akhirnya. Tapi itu juga yang Aing mikirin sekarang kayak Aing akhirnya bisa menahan, walaupun ya menahan sih lebih ke bukan menahan, lebih ke menunda keinginan Aing untuk membeli makanan. Daripada barang. Tapi gitu. tetep anjir gamenya mah tetep beli. Ini juga salah satunya kayak beli aja deh. Aing juga Aing beli tumbler, terus Aing beliin ini ya, ini nih. Aing kan hilang. Dia dulu, Aing kan hilang ya. Gini guys. Spesifik ungu lagi. Guys, aku Bener beli semua ini. ungu anjir. Aku beli ini lucu banget kan. Nah, Aing tuh charger Aing hilang waktu event kemarin. Terus Aing nyari-nyari charger. Ada sebenarnya yang lebih murah guys. Ada yang lebih murah. Cuma gak warna ungu. Cuma nggak warna ungu jadi kayak
Ya Allah, Please sekali. aku mau yang warna ungu, tapi lebih mahal, gampang nggak ya? Ya Allah, kayaknya nggak apa-apa deh. Aku beliin aja ya Allah, please tolong jangan buat aku menyesal. Terus kayak ya udah, nggak nyesel kok, beneran worth it. Tapi fast charging. Jadi maksudnya kayak sebenarnya yang satunya juga lebih fast, kayaknya lebih fast charging yang satunya lagi. Awal kan ada dua, tapi itu kan warna abu gitu. Terus nggak apa-apa. Ini kelebihan ini cuman warna ungu doang. Tapi I'm happy, yang penting I'm happy. Tapi ungunya bagus, maksudnya matching sama ungu yang lain. Satu lagi mana? Sadar nggak? Deng. Ini juga warna ungu, makanya kayak Aing terus dulu tuh kayak nggak mau, Aing menahan diri untuk membeli ungu karena kayak masa ungu lagi gitu kan. Jadi kayak udah biarin aja sekarang mah kayak mau jadi manusia ungu aja. Manusia ungu, saingan manusia silver.